Hola teman-teman, siap untuk jalan-jalan lagi di Spanyol? Kali ini kita akan menjelajahi Kepulauan Baleares yang indah banget. Ada pantai-pantai cantik, kota-kota tua, dan banyak hal seru lainnya. Yuk, ikutin petualang kita di Mallorca, Menorca, Ibiza, dan Formentera. Saya yakin pasti kalian akan suka. Jejak pertama kehadiran manusia di pulau-pulau ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Budaya talayotik dan pasca talayotik meninggalkan warisan yang mengesankan dalam bentuk talayot, naveta, dan monumen megalitik lainnya. Konstruksi-konstruksi ini yang unik di dunia mengungkapkan tingkat perkembangan sosial teknologi yang tinggi dari para penghuninya. Sejak abad ke-8 sebelum Masehi dan seterusnya, orang-orang Fenisia dan Yunani tiba di pulau-pulau ini, tertarik dengan sumber daya alam dan posisi strategis mereka dalam perdagangan Mediterania. Bangsa Fenisia mendirikan pabrik-pabrik perdagangan dan meninggalkan jejak yang mendalam pada budaya dan ekonomi pulau-pulau tersebut. Sedangkan orang Yunani menyebutnya gimnesias, pulau-pulau telanjang, dan meninggalkan warisan mereka dalam toponomi dan beberapa aspek budaya lokal. Dengan perluasan kekuasaan Kekaisaran Romawi, Kepulauan Balearik dijajah dan diromawikan. Selama periode ini, pulau-pulau tersebut mengalami perkembangan perkotaan dan pertanian yang luar biasa. Vila-vila, jalan, dan kota-kota dibangun, seperti Palma, yang menjadi pusat administrasi dan komersial yang penting. Pada abad ke-8, kaum muslim menaklukkan pulau-pulau ini, memperkenalkan teknik pertanian dan irigasi baru yang mengubah landscape-nya. Budaya Arab meninggalkan jejak yang dalam pada bahasa, masakan, dan arsitektur kepulauan ini. Pada abad ke-13, Jaime pertama dari Aragon merebut kembali Kepulauan Balearik dan menggabungkannya ke dalam mahkota Aragon. Hal ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah kepulauan ini, yang ditandai dengan populasi penduduk yang meningkat dan pengaruh Katalan yang berkembang. Selama zaman modern, Kepulauan Balearik mengalami masa kemakmuran ekonomi berkat perdagangan maritim dan produksi tekstil. Namun, kepulauan ini juga menderita akibat perang lawan bajak laut Afrika Utara dan epidemi. Pada abad ke-20, Balearik menjadi tujuan wisata utama yang secara radikal mengubah ekonomi dan masyarakat mereka. Budaya Balearik merupakan hasil perpaduan dari beragam pengaruh selama berabad-abad. Dari pemukim talayotik pertama hingga Romawi, Arab, dan Katalan, setiap peradaban telah meninggalkan jejaknya pada tradisi, seni, bahasa, dan adat istiadat di pulau ini. Bahasa Katalan adalah bahasa Kepulauan Balearik, dengan varian dialek di setiap pulau. Sastra dalam bahasa Katalan telah berkembang selama berabad-abad, dengan penulis-penulis terkemuka seperti Ramon Llull dan Llorenç Villalonga. Banyak nama tempat yang masih menggunakan bahasa Arab atau Latin, yang menjadi bukti sejarah multikultural di kepulauan ini. Fiestas di San Juan de Menorca. Festival ini terkenal dengan pertunjukan berkuda, di mana para penunggang kuda menunjukkan keahlian dan keberanian mereka. Fiestas de San Antonio di Mallorca. Perayaan ini ditandai dengan api unggun dan dimonis yang berkeliaran di jalanan. Moor dan Kristen. Pertunjukan teater yang mengenang pertempuran antara Muslim dan Kristen selama abad pertengahan. Volpallès, tarian rakyat tradisional yang dilestarikan di Ibiza dan Formentera. Perayaan keagamaan. Perayaan Minggu Paskah adalah acara yang khidmat dengan prosesi dan tradisi yang mengakar.
Arsitektur talayotik. Talayots, navetas, dan taulas adalah monumen megalitikum yang unik di dunia, yang menjadi bukti budaya prasejarah kepulauan ini. Arsitektur religius. Katedral gotik seperti Katedral Palma dan gereja-gereja barok adalah contoh warisan arsitektur yang kaya di kepulauan ini. Kerajinan tangan. Tembikar, keranjang, dan barang-barang dari kulit adalah beberapa kerajinan tradisional di Balear. Gastronomi Kepulauan Balearik adalah cerminan dari sejarahnya yang kaya dan lokasinya yang istimewa di Mediterania. Dengan pengaruh mulai dari masakan tradisional Mediterania hingga sentuhan Arab dan Katalan, makanan Balearik sangat memanjakan lidah. Dasar dari masakan Balearik adalah hasil bumi yang segar dan musiman. Pulau-pulau ini terkenal dengan buah dan sayurannya, seperti tomat ramayet, jeruk soyer, dan kentang sapobla. Minyak zaitun yang diproduksi di banyak pabrik zaitun di pulau-pulau ini merupakan bahan penting dalam banyak hidangan. Ikan dan masakan laut memainkan peran utama dalam keahlian memasak Balearik. Udang merah dari Ibiza, lobster dari Menorca, dan ikan segar dari pasar ikan adalah beberapa makanan lezat yang ditawarkan laut. Beberapa hidangan simbolis. Sobrasada. Sosis babi yang dibuat dengan paprika ini merupakan ikon gastronomi Mallorca. Dapat dimakan mentah, dioleskan di atas roti, atau dimasak dalam berbagai hidangan. Ensaimada. Makanan manis berbentuk espiral ini terkenal di seluruh wilayah dan sekitarnya. Dibuat dari tepung, gula, telur, dan lemak babi, dan dapat diisi dengan kabel d'angel, selai labu khas lokal, coklat, atau krim. Caldereta de langosta. Rebusan lobster khas Menorca ini merupakan hidangan yang lezat dan sangat disukai. Frito mallorquín. Hidangan yang dibuat terutama dengan hasil kebun, lobak, kubis, bawang bombay, tomat, dan paprika hijau. Nasi brut. Nasi berkuah yang dibuat dengan daging, sayuran, dan rempah-rempah. Tumbet. Hidangan vegetarian yang terdiri dari lapisan terong, kentang, paprika, dan saus tomat. Pa am oli. Roti petani yang diolesi dengan tomat dan minyak zaitun, disertai dengan daging dingin dan keju. Keju maon. Keju susu sapi dengan sebutan asal yang dilindungi, terkenal dengan rasanya yang kuat dan teksturnya yang keras. Sebagai kepulauan Mediterania dengan keindahan yang tak ada bandingannya, Kepulauan Balearik menawarkan berbagai macam atraksi wisata yang sesuai dengan selera semua jenis wisatawan. Mulai dari pantai-pantai indah dan teluk-teluk kecil, namanya calas di Spanyol, yang tersembunyi hingga kota-kota bersejarah dan landscape pegunungan. Balearik memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan. Palma de Mallorca, ibu kota pulau ini, adalah kota yang semarak dengan kota tua yang penuh pesona. Jangan lewatkan Katedral Santa Maria de la Palma, La Seu, Istana Almudaina, atau Kastil Belver. Pegunungan Tramuntana. Pegunungan ini yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO menawarkan pemandangan spektakuler, desa-desa yang indah seperti Valdemosa dan Deia, dan rute pendakian bagi para pecinta alam. Mallorca memiliki berbagai macam pantai dan teluk kecil, mulai dari pantai berpasir putih yang panjang di Alcudia dan Playa de Muro hingga teluk-teluk kecil berbatu yang tersembunyi di Cala Formentor dan Cala Deia.
Gua Drag dan Gua Hams. Gua-gua bawah tanah ini menawarkan pemandangan stalaktik dan stalagmit yang mengesankan, serta danau bawah tanah tempat diadakannya konser musik klasik. Ciutadella. Bekas ibu kota pulau ini melestarikan kota tua abad pertengahan dengan jalan-jalan sempit, istana megah, dan Katedral Santa Maria. Maon. Ibu kota Menorca saat ini terkenal dengan pelabuhan alaminya, salah satu yang terbesar di dunia, dan kota tuanya yang dipengaruhi Inggris. Menorca terkenal dengan teluk-teluk kecilnya yang memiliki air jernih dan pasir putih, seperti Cala Macarella, Cala Macarelleta, dan Cala Turqueta. Monumen Megalithicum. Menorca memiliki sejumlah besar peninggalan arkeologi dari budaya talayotik, seperti Naveta de Studons atau Torre d'en Galmés. Dal Vila. Kota tua Ibiza, situs warisan dunia UNESCO, merupakan kota berbenteng dan jalanan berbatu, tembok Renaissance, dan pemandangan laut yang indah. Ibiza terkenal dengan pantai berpasir putih dan perairan biru kehijau-hijauan, seperti Cala Comte, Cala Salada, dan Ses Salines. Ibiza adalah tujuan terkenal di dunia karena kehidupan malamnya, dengan klub malam dan pesta yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Pasar jalanan seperti Las Dalias dan Punta Arabi sangat populer. Pantai Ses Illetes dan Jevant. Pantai-pantai berpasir putih dan berair jernih ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Mercusuar Cap de Barbaria. Mercusuar ini menawarkan pemandangan laut dan pantai Formentera yang spektakuler. Kota San Francesc Xavier. Desa ini merupakan pusat kota terpenting di pulau ini dan memiliki gereja berbenteng yang sangat indah. Di Kepulauan Balearik, sepak bola adalah olahraga yang sangat populer dan beberapa tim telah meninggalkan jejak mereka selama bertahun-tahun. Berikut ini adalah gambaran singkat dari tim-tim yang paling representatif. RCD Mallorca. Ini adalah tim yang paling simbolis di Kepulauan Balearik dan tim yang paling banyak meraih prestasi. Tim ini telah bermain di Divisi Primera Spanyol dalam beberapa kesempatan, dengan hasil terbaiknya adalah tempat ketiga pada musim 1998 sampai 1999. Pada tahun 2003, RCD Mallorca memenangkan Copa del Rey, gelar yang paling penting hingga saat ini. Pada musim 1998 sampai 1999, Mallorca memenangkan runner-up Piala Super Espanyol. Pada musim 1998 sampai 1999, Mallorca menjadi runner-up di Piala Winners Eropa. Atlético Baleares. Ini adalah salah satu tim penting di pulau ini, yang berbasis di Palma de Mallorca. Tim ini telah bermain di Divisi 2B dan Federasi Pertama, dan sedang berusaha untuk mendapatkan promosi ke kategori lebih tinggi. Tim ini memiliki basis penggemar setia dan sejarah panjang dalam sepak bola Balearik. UD Ibiza. Klub ini telah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan bermain di Divisi 2 Spanyol. Klub ini mewakili Pulau Ibiza dan telah membangkitkan entusiasme yang besar di antara para pendukungnya. Tim ini saat ini berada di Primera Federación. Selain itu, terdapat tim-tim lain yang memiliki tradisi di pulau-pulau ini, seperti CD Menorca atau CD Atlético Ciudadela, yang bermain di kategori regional.
Tim-tim ini dengan prestasi dan semangat mereka berkontribusi pada sejarah sepak bola yang kaya di Kepulauan Balearik. Saya harap perjalanan virtual kami ke Kepulauan Balearik telah menginspirasi kamu untuk traveling ke sana. Tinggalkan komentar dan beritahu kami pendapat kamu. Jangan lupa juga like dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa, adios!